Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Akhir-akhir ini kita mendengar istilah herd immunity terkait dengan wabah virus corona yang sedang terjadi. Apa itu herd immunity? Herd artinya kelompok, immunity kekebalan atau imunitas. Kekebalan kelompok atau herd immunity adalah kekebalan yang ada pada masyarakat tertentu yang setidaknya melebihi 60% penduduk sudah kebal, sehingga nanti virus akan sulit menyebar di tempat tersebut. Jadi syaratnya adalah komunitas tertentu harus lebih dari 60% sudah kebal. Maka kemudian virus akan sulit untuk menyebar di tempat tersebut. Nah, yang menjadi catatan adalah sampai saat ini vaksin untuk virus corona belum ditemukan. Masih butuh waktu yang lama. Nah, ada sumber imunitas atau kekebalan yang lain, yaitu kekebalan alami yang bisa dimiliki oleh seseorang ketika dia sudah mengalami wabah virus tersebut. Misalnya, kita dulu pernah dengar orang kalau sudah kena cacar, maka dia tidak akan kena lagi, karena ketika dia sudah sembuh maka dia punya imunitas sehingga virus yang sama tidak bisa menjangkiti dirinya lagi. Nah, apa kemudian ketika sampai saat ini vaksin belum ditemukan? Akhirnya konsepnya adalah membiarkan penduduk untuk mengalami wabah virus tersebut, sehingga nanti ketika mereka sembuh, mereka akan kebal. Nah, yang harus kita persoalkan adalah apakah semua penduduk akan sembuh dan kebal pada nantinya, pada saatnya. Padahal virus ini begitu mematikan. Hampir setiap hari korban berjatuhan, bahkan dari pihak tenaga medis sendiri banyak yang berjatuhan, padahal mereka yang paling tahu bagaimana mengantisipasi virus ini. Dengan demikian akan ada banyak korban yang berjatuhan ketika mereka mengalami virus atau ada virus di dalam tubuhnya, dia tidak bisa sembuh, kemudian dia akan mati. Walaupun yang lain ada yang sembuh, cuma harus ada yang dikorbankan. Ini yang menjadi problem. Nah, bagaimana hal ini dalam pandangan Islam? Yang pertama, menjaga nyawa seseorang adalah maqasidus syariah. Prinsip yang pokok dalam Islam. Sesuatu yang haram bisa menjadi halal untuk melindungi nyawa seseorang. Ini tidak bisa ditawar, bahwa kehidupan manusia perlu dipertahankan, perlu dijaga. Siapa yang melindungi kehidupan satu orang, dia seperti melindungi satu masyarakat, komunitas, bahkan satu umat manusia. Dan di dalam Al-Quran Allah melarang, wala tulqu bi aidikum ila tahluka, jangan sampai kamu jatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Kemudian di samping itu, bahwa terkait dengan hadis Nabi, bagaimana menyikapi wabah yang terjadi, Nabi sudah memberikan penekanan bahwa mereka yang memiliki indikasi, bahkan sudah mengalami virus tersebut, dia harus berdiam di wilayah di mana dia tinggal. Dia tidak boleh bepergian. Dan baginya sudah disiapkan apresiasi yang begitu besar, yaitu kalau dia meninggal dunia, dia syahid di jalan Allah SWT. Kemudian Islam tidak mengenal pembiaran. Islam meminta kita melakukan ikhtiar semaksimal mungkin yang kita bisa. Ada satu kaidah, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Ketika kita tidak bisa lakukan sempurna 100%, kita mesti lakukan berapa? 90%, 70%, 60%. Artinya tidak ada kata terserah, tidak ada kata biarkan. Biarkan penduduk mengalami, kemudian mereka akan kebal. Ya, kalau mereka yang sembuh, yang tidak sembuh, mereka akan jadi korban. Tidak bisa.
Nah, ini yang harus menjadi perhatian. Konsep herd immunity bertentangan dengan ajaran di dalam Islam. Kemudian yang terakhir, ketika ada dilema, di satu sisi pemerintah membutuhkan dana yang besar untuk penanggulangan virus ini, di sisi lain ekonomi harus berjalan. Dua hal ini sama-sama punya resiko. Nah, harus diukur. Dalam kaidah disebutkan, ketika ada dua bahaya, kita ambil bahaya yang lebih ringan. Irtikabu akhafi ad-dararain. Kita mengambil mana mudarat yang lebih ringan. Mana bahaya yang lebih ringan, itu yang kita ambil. Tentunya terkait dengan hal ini, nyawa manusia jauh lebih penting daripada aktivitas ekonomi. Untuk pembiayaan, pemerintah punya keuangan. Kalau untuk membangun infrastruktur, membangun peluang ibu kota baru, seolah-olah dana tak terbatas. Padahal itu belum tentu kemaslahatannya. Tapi untuk melindungi nyawa manusia yang sudah jelas kemaslahatannya harus menjadi skala prioritas. Jangan sampai ada kepentingan yang disembunyikan, kemudian apa yang sudah ada di depan mata seolah negara tidak punya kemampuan untuk menanggulangi dari sisi pembiayaan. Nah, mudah-mudahan pemerintah kita dan orang-orang yang bertanggung jawab dalam menyikapi ini semua bisa mengambil sikap yang terbaik. Dan tentunya kita tidak hanya menyerahkan kepada negara, setiap kita harus berkontribusi bagaimana kita bisa mencegah penyebaran virus semakin masif. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.